Gua Fajar, seorang mahasiswa semester akhir yang lagi pusing banget sama tugas akhir. Kepala gua rasanya mau pecah karena laporan-laporan yang gak ada habisnya. Akhirnya, gua mutusin buat ngilang sebentar dari semua itu. Gua ngajak dua sahabat gua, Dani dan Yudi, buat camping. Tujuan kita, Gunung Salak. Tempat yang katanya angker, tapi pemandangannya masih alami dan belum terlalu banyak dijamah wisatawan. Katanya sih cocok buat nyari ketenangan. Dan jujur aja, waktu itu gue cuma pengen keluar dari rutinitas, ngisep udara hutan, dan dengerin suara alam. Perjalanan kita mulai dari Jakarta subuh-subuh, naik kereta, lanjut angkot, dan akhirnya sampai di salah satu desa yang jadi titik awal pendakian ke jalur timur Gunung Salak. Di desa itu, warga sempat nyuruh kita untuk jangan terlalu lama di atas. Katanya, kalau lewat jalur timur, jangan sampai kemalaman. Banyak cerita orang nyasar, katanya. Tapi ya, kita cuma senyum-senyum aja. Gue pikir itu cuma cerita warga buat nakutin. Gue bahkan sempat nyeletuk. Lah, emangnya hutan bisa hidup? Jam 11 siang, kita mulai jalan. Jalur awal masih santai, tanahnya agak becek habis hujan, tapi suasananya tenang. Pohon-pohon tinggi menjulang, cahaya matahari nyelip-nyelip di sela dedaunan. Udara bersih banget, gue ngambil napas panjang, dan rasanya enak banget. Sepanjang jalan, kita ketawa-ketawa, bercanda, sambil sesekali ngerekam video buat vlog Yudi. Dia emang hobi dokumentasiin perjalanan. Tapi makin jauh kita masuk, suasana mulai berubah. Nggak ada suara burung, bahkan jangkrik pun nggak kedengeran. Langit mulai ketutup kabut tipis. Gua ngeliat jam, udah hampir jam 3 sore. Masih terang sih, tapi hawanya aneh, kayak hening yang nggak wajar. Lu ngerasa nggak sih? Ini hutan kayak ngeliatin kita, kata Yudi sambil lihat kanan kiri. Gua senyum kecut, lu kebanyakan nonton film horor kayaknya. Tapi jujur, gue juga mulai ngerasa merinding. Bukan karena dingin, tapi karena entah. Hawanya berat, kita mutusin buat cepet-cepet cari tempat buat pasang tenda. Sekitar setengah jam kemudian, kita nemu tanah agak lapang. Ada batu besar di tengahnya, bentuknya kayak altar. Tapi kita pikir itu cuma batu biasa. Kita pasang tenda agak jauh dari situ, di bawah pohon rindang. Udah jam 4 sore, dan kabut makin tebel. Suara alam bener-bener hilang. Sepi total. Malamnya, kita nyalain api unggun kecil. Masak mie, ngopi, ngobrolin hal-hal receh. Tapi Dani tiba-tiba nyeletuk, tadi waktu gua pipis, gua denger kayak ada orang nyanyi. Tapi suaranya kecil, kayak dari kejauhan. Padahal gua udah nyari sumber suaranya, nggak nemu. Gua dan Yudi saling pandang. Gua jawab sambil ketawa tipis, mungkin ada warga yang lagi kerja di hutan. Tapi dalam hati, gua tahu, di sekitar sini nggak ada siapa-siapa. Ini udah terlalu jauh dari desa. Jam 11 malam, kita masuk ke tenda. Angin mulai berhembus kencang, tapi pohon-pohon di sekitar nggak goyang. Gua ngerasa aneh. Harusnya kalau angin sekencang itu, ranting-rantingnya gerak dong. Tapi ini, diem. Suara angin kedengeran jelas, tapi pohonnya kayak nggak terpengaruh. Gue tarik sleeping bag, nutup mata, berharap besok pagi kita bisa turun lagi. Tapi tidur gue nggak nyenyak. Jam 2 pagi, gue kebangun karena dengar suara langkah pelan. Kayak orang nyeret kaki, gue pikir itu Dani atau Yudi. Tapi pas gue buka mata, gue lihat siluet bayangan orang di luar tenda. Badannya tinggi, tapi nggak bergerak, cuma diem. Gue bengong beberapa detik, terus bisik pelan, Yudi, lu bangun nggak? Nggak ada jawaban. Gue bangunin dia pelan, dia buka mata setengah sadar. Kenapa? Lihat deh, luar tenda. Kita sama-sama nengok ke arah bayangan itu. Tapi pas gue buka resleting tenda, siluetnya hilang. Cuma ada bekas tanah yang kayak injek, tapi bukan bekas sepatu. Lebih kayak telapak kaki lebar, tapi nggak ada jarinya. Cuma bulat. Yudi langsung merem lagi sambil bilang, gue pura-pura nggak lihat ya. Besok paginya, suasana masih hening. Langit agak mendung. Dani kelihatan pucat. Dia bilang dia mimpi ketemu perempuan tua pakai kain batik yang cuma berdiri di samping batu besar itu. Perempuan itu bilang, satu harus tinggal. Gua langsung merinding. Kita sepakat beresin tenda cepet-cepet dan turun. Tapi pas kita cek jalur turun, semuanya berubah. Jalan yang semalam kita lewatin, nggak ada. Jalurnya beda. Pohon-pohon seolah bergeser. Kita mulai jalan, nebak arah. Tapi GPS nggak berfungsi, sinyal hilang. Bahkan kompas di jam tangan gue muter terus. Kita nyoba cari aliran sungai, tapi cuma nemu suara gemericik air yang gak ada sumbernya. Gak ada sungai, gak ada jalur. Kita muter-muter selama 2 jam, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke batu besar itu. Dani duduk di tanah, napasnya ngos-ngosan. Kita muter. Ini tempat yang sama. Yudi nunjuk pohon yang kemarin dia kasih tanda dengan ukiran huruf Y. Dan bener, itu pohonnya. Gue rasa kita gak nyasar deh, kata Yudi pelan. Matahari udah tinggi, tapi suasananya tetap dingin dan muram. Kita mutusin buat pasang tenda lagi. Malam itu, suara-suara aneh makin sering. Kayak ada yang jalan-jalan di luar. Tawa kecil, suara bisik-bisik,
dan bau kemenyan yang tiba-tiba muncul. Gua nggak kuat. Tengah malam, gua duduk di luar tenda, nekat. Kalau emang ada yang denger, kita minta maaf. Kita nggak bermaksud ganggu. Tolong tunjukin jalan pulang. Tapi yang gua dapet cuma suara perempuan nyanyi. Lembut, sedih, kayak nyanyian Nina Bobo. Dari arah pohon besar yang tadi siang kita lewatin. Gua balik ke tenda dan gak berani cerita apa-apa. Besok paginya, Dani hilang. Nggak ada suara, nggak ada jejak. Tenda dia kosong. Tasnya masih ada, bahkan sepatunya juga. Gua dan Yudi langsung panik. Kita mutusin nyari dia sambil manggil-manggil. Dani, Dani. Tapi suara kita kayak ketelen kabut. Hutan itu kayak makin sempit, makin nutup. Kita balik lagi ke batu besar itu, dan di sana ada bekas kain batik yang kebakar separuh. Persis kayak yang Dani ceritain di mimpinya. Yudi nutup mukanya. Gue cuma bisa berdiri bengong, berdoa dalam hati, semoga ini cuma mimpi buruk. Tapi hari itu, kita nggak pernah nemuin Dani lagi. Dan sampai sekarang, kita belum bisa keluar dari hutan itu. 1 hari berubah jadi 2 hari berubah jadi 4. Kita mulai kehilangan arah, kehilangan harapan. Makanan makin menipis, tenaga makin habis. Tapi yang paling parah, rasa takut itu makin kuat. Setiap malam kita dengar suara-suara. Terkadang tangis bayi, terkadang suara langkah berat, dan kadang ada suara Dani. Tapi bukan Dani yang kita kenal. Suaranya serak, penuh amarah. Gua dan Yudi udah gak bisa mikir jernih, kita saling curiga. Yudi sempat marah dan nuduh gua ngelakuin sesuatu sama Dani. Gue juga sempat emosi dan dorong dia ke tanah. Tapi beberapa menit kemudian, kita saling peluk dan nangis bareng. Kita sama-sama takut. Malam kelima, gue mimpi ketemu ibu gue. Dia nangis dan bilang, "Jangan berhenti jalan, nak. Jangan tinggal di sana." Gue bangun dengan keringat dingin, dan mutusin untuk nyoba keluar lagi. Pagi itu, kabut lebih tipis dari biasanya. Kita mulai jalan, nyoba arah berlawanan dari batu besar itu. Kita ikutin arah matahari terbit. Beberapa jam jalan, akhirnya kita nemuin sungai kecil. Airnya jernih banget. Kita isi botol, terus jalan ngikutin arus ke hilir. Setelah 5 jam jalan, kita nemu pondok kecil. Tua reyot, tapi ada asap keluar dari cerobong. Kita nyamperin, ketuk pintu. Seorang lelaki tua bukain. Mukanya penuh keriput, matanya tajam. "Kalian dari mana?" tanyanya. "Tersesat, Pak. Kami dari Jakarta. Camping, tapi nggak bisa keluar dari hutan ini. Teman kami hilang." Dia ngangguk pelan. Kayak udah sering denger cerita kayak gini. Dia suruh kita masuk, kasih teh panas, dan duduk di dekat perapian. Hutan itu bukan tempat sembarangan, katanya. Kalian lewat jalur lama, jalur yang dulu ditutup karena banyak yang hilang. Ada yang kembali, ada yang tidak. Gua dan Yudi cuma bisa bengong. Lelaki itu akhirnya bantu tunjukin jalan keluar, tapi dia kasih syarat. "Jangan nengok ke belakang. Apapun yang kalian dengar, jangan berhenti, dan jangan panggil nama siapa-siapa." Kami nurut. Perjalanan keluar penuh cobaan. Suara Dani manggil-manggil, suara perempuan tertawa, suara ranting patah, dan desahan angin yang kayak bisikan. Tapi kita terus jalan. Akhirnya, setelah 3 jam, kita keluar juga ke jalan tanah yang biasa dilewati motor. Kita lari, nemuin warga, dan akhirnya dijemput relawan dari desa. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Semoga kontennya bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa like, subscribe, dan share.